Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Nasihat dimanapun Anda berada, semoga kita semua berada atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini yang merupakan hari ke-27 bulan Ramadan atau bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 2013, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kajian rutin khusus di bulan Ramadan. Kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa bersama Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi hafizahullah. Dan alhamdulillah Al-Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ya, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum al-mustami'in wal-mustami'at. Baik para pendengar sekalian, insyaallah pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang hukum-hukum seputar zakat fitri. Jadi saya ulangi, tema kita hari ini tentang hukum-hukum seputar zakat fitri. Bagi para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar tema kita hari ini, bisa Anda layangkan di halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.dzulqarnain.net. Atau juga bisa melalui Yahoo Messenger di ID Radio An-Nasiha atau melalui SMS di nomor 0853 4212 0022. Saya ulangi, bisa melalui SMS di nomor 0853 4212 0022. Atau bagi Anda yang ingin telepon secara langsung di nomor 0411 853 487. Baik, pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak kajian hari ini yang mengangkat tema tentang hukum-hukum seputar zakat fitri. Baik, kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Hari ini adalah hari ke-27. Dan insyaallah ta'ala terkait dengan besok ada hukum-hukum zakat fitri yang berlaku pada setiap muslim dan muslimah yang memiliki syarat dan ketentuan. Hukum-hukum yang perlu diperhatikan, patut untuk kita cermati. Di antara hukum-hukum tersebut adalah berkaitan dengan definisi zakat fitri itu. Iya. Di dalam memaknai makna dari zakat fitri. Zakatul fitr terangkai dari dua kata. Dari kata zakat dan kata al-fitr. Kata zakat telah kita terangkan di dua pembahasan yang telah berlalu. Dan kata al-fitri itu artinya berbuka. Al-fitr artinya berbuka. Iya. Dan zakat fitri, kata zakat disandarkan kepada al-fitri, ini adalah penyandaran sesuatu kepada sebabnya.
Maksudnya bahwa zakat fitri itu adalah zakat yang diwajibkan oleh sebab dia berbuka. Karena dia berbuka, oleh sebab berbuka, maka diwajibkan zakat fitri. Iya. Adapun penggunaan yang kadang sebagian orang menggunakan zakat fitrah, ini berbeda dengan al-fitri. Kata al-fitrah berbeda dengan al-fitri. Sebab kata fitrah itu sendiri asalnya adalah tabiat yang manusia berada di atasnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah di atas fitrah yang Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Iya. Dan memang di pembahasan zakat, kadang ahli fikih mengistilahkan kata fitrah untuk zakat fitri. Iya, jadi kadang dipakai kata fitrah sebagai istilah khusus untuk barang zakat fitri yang dikeluarkan. Jadi kalau misalnya ada beras yang sudah mau dikeluarkan, maka dikatakan ini fitrah saya. Ini fitrah saya. Itu istilah. Tapi tidak dikatakan zakat fitrah. Dikatakan fitrah saja tanpa menggunakan kata zakat. Maka ini kalimat-kalimat perlu diperhatikan. Jadi memahami bahwa zakat fitri adalah zakat yang diwajibkan karena berbuka. Iya. Adapun dari manfaat zakat, ya betul bahwa zakat itu mensucikan dari dosa. Dan kita akan terangkan nanti dari manfaat-manfaat zakat fitri. Iya. Maka ini makna dari definisi perlu untuk diperhatikan. Sebab terkait di dalamnya pemaknaan terhadap banyak pembahasan zakat. Baik, kemudian yang kedua yang perlu diterangkan adalah tentang kewajiban zakat fitri ini. Zakat fitri ini adalah wajib. Ya, berdasarkan dalil-dalil umum dari Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah, keumuman ayat, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berzakat dan dia menyebut nama Rabbnya lalu mengerjakan salat. Disebutkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa beliau memerintah manusia mengeluarkan zakat fitri. Kemudian beliau membaca ayat ini. Dan yang lebih tegas adalah hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam hadits Ibnu Umar, hadits Abu Sa'id, dan selainnya. Dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin, hurrin aw abdin aw rajulin aw imra'atin, ya, sagirin aw kabirin, sa'an min tamrin aw sa'an min syair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri itu pada setiap jiwa dari kaum muslimin. Orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Satu sok dari korma dan satu sok dari jelai. Iya. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang kewajiban ini. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui dari pembahasan hukum seputar zakat fitri adalah hikmah dari kewajiban zakat fitri. Iya. Di dalam hadits yang masyhur dari Ibnu Abbas, riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan selainnya, Ibnu Abbas berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im min al-lagwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin man addaha qabla as-salati
فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa. Pensuci bagi orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan hal yang keji. Dan sebagai makanan untuk orang-orang yang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat, itu adalah zakat yang diterima. Tapi barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat, itu hanyalah sedekah di antara jenis-jenis sedekah. Hadits yang agung ini terdapat di dalamnya penjelasan beberapa hikmah dari syariat zakat fitri. Dari hikmah-hikmah tersebut, yang pertama adalah menyucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan yang tidak baik saat menjalankan puasa. Dengan demikian, kekurangan puasa pada seorang hamba akan tertutup. Yang kedua dari hikmah adalah pemberian makan untuk orang-orang miskin sehingga mereka pada hari Id bergembira dan memiliki kecukupan. Kemudian yang ketiga dari hikmah adalah memberi ketenangan kepada seluruh kaum muslimin, yang kaya maupun yang miskin, sehingga mereka semua pada hari Id yang agung merasakan nikmat ibadah dan besarnya anugerah Allah kepada mereka. Yang keempat dari hikmahnya adalah pahala dan kebaikan yang dituai oleh orang-orang yang telah menunaikan zakat fitrinya. Dan yang kelima adalah sebagai zakat untuk badan. Mensuci untuk badan. Ya Allah telah memuliakan badan ini dengan kehidupan di tahun yang telah berlalu. Iya. Kemudian yang ke-6, bahwa zakat ini adalah kesyukuran kepada Allah akan besarnya nikmat terhadap orang-orang yang berpuasa yang telah menyelesaikan puasa Ramadannya. Iya. Kemudian yang keempat yang perlu diterangkan di pembahasan zakat fitri adalah setelah kita mengetahui kewajiban zakat fitri, perlu diketahui bahwa kewajiban zakat fitri ini apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah keislaman. Disyaratkan keislaman. Sebab di dalam hadits Ibnu Umar yang telah berlalu dikatakan minal muslimin. Dari kaum muslimin. Kemudian syarat yang kedua disyaratkan kecukupan. Seorang memiliki kifayah yang mencukupinya pada hari dan malam Id. Iya. Yaitu dia memiliki makanan kelebihan 1 sok dari makanan pokok dirinya dan keluarganya. Dan melebihi kebutuhan dasarnya. Yang dikata misalnya seorang di dalam rumahnya, dia perlu beras 10 liter. Iya. Dan itu mencukupi keluarganya. Dan dia punya kelebihan beras 4 liter. Maka dia keluarkan 4 liter tersebut untuk 1 orang. Iya. Jadi harus memiliki kecukupan. Yaitu dia memiliki hal yang mencukupi diri dan keluarganya di hari itu. Sehari dan semalam di hari Id. Kalau ada kelebihan 1 sok, maka dia keluarkan. Kemudian yang ketiga dari syarat kewajiban zakat fitri. Apabila telah memasuki waktu wajib. Sebab kewajiban zakat fitri ini adalah setelah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Iya. Adalah setelah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Karena itu dikatakan dalam hadits Ibnu Umar,
Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dari Ramadan, karena berbuka dari Ramadan. Menunjukkan ketika Ramadan berakhir. Jadi ini 3 syarat dari syarat kewajiban zakat fitri. Kemudian pembahasan yang kelima yang perlu diketahui, bahwa mengeluarkan zakat fitri itu ditentukan waktunya. Iya. Ada waktu di dalam mengeluarkannya. Pokoknya bahwa mengeluarkan zakat fitri itu boleh bermula dari tanggal 28 dan akhirnya adalah sebelum imam berdiri untuk melakukan sholat Id. Dan ini didukung oleh beberapa hadits. Di antara hadits-hadits yang menjelaskan tentang waktu ini adalah hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah agar supaya zakat fitri dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk melakukan salat. Dan di dalam hadits Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari, beliau berkata annahum kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yawmin aw yawmain. Sesungguhnya mereka, yaitu para sahabat, mereka mengeluarkan zakat fitrinya sehari atau 2 hari sebelum Ramadan berakhir. Iya. Jadi sehari atau 2 hari adalah tanggal 28. Paling cepat bisa dikeluarkan tanggal 28. Maka ini waktu pengeluaran. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas yang telah berlalu, Rasulullah terangkan, man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang mengeluarkannya sebelum salat, dia adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalat fahiya sadaqah minas sadaqat. Siapa yang mengeluarkan setelah salat, maka itu hanya dihitung sedekah saja dari jenis-jenis sedekah. Iya. Jadi berkaitan dengan masalah waktu ini bisa saya simpulkan dari hadits-hadits bahwa waktu pengeluaran zakat fitri terbagi 3. Yang pertama adalah waktu mulai boleh mengeluarkan. Waktu mulai boleh mengeluarkan adalah paling cepat tanggal 28 Ramadan. Yang kedua adalah waktu kewajiban. Iya. Waktu kewajiban adalah setelah matahari terbenam di akhir Ramadan. Jadi kapan matahari sudah terbenam, maka siapa saja yang mendapati matahari terbenam, wajib mengeluarkan zakat fitri. Iya. Karena itu, apabila ada seorang anak yang balik sebelum matahari terbenam, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Apabila ada anak yang lahir sebelum matahari terbenam, wajib mengeluarkan zakat fitri. Dan apabila ada seorang yang meninggal setelah matahari terbenam, maka terhadap keluarganya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrinya. Iya. Adapun kalau dia meninggal sebelum matahari terbenam, tidak ada kewajiban zakat fitri sebab dia meninggal dan belum mendapati waktu kewajiban. Iya. Kemudian yang ketiga adalah waktu disunnahkan. Disunnahkan mengeluarkan zakat fitri ini sebelum seorang keluar melakukan sholat Id. Itu waktu paling afdalnya. Iya. Tapi kalau ingin dikeluarkan sebelumnya dari tanggal 28, karena khawatir
sulit menemukan fakir miskin, atau karena banyak kesibukan di hari itu, maka insyaallah ta'ala itu adalah hal yang tidak ada masalah. Jadi ini 3 waktu pengeluaran. Kemudian yang keenam adalah berkaitan dengan kadar dan jenis zakat fitri yang dikeluarkan. Adapun kadarnya, itu adalah dikeluarkan 1 sa'. Dan 1 sa' adalah 4 mud. Dan 1 mud itu diukur dengan 2 telapak tangan orang biasa. Bukan orang yang telapak tangannya kecil, bukan pula terlalu besar. Iya. Itu 1 mud. Jadi 4 kali 2 telapak tangan itu dihitung 1 sa'. Sebagian ulama menghitung 1 sa' untuk beras, ada yang menghitungnya 2 kilo 40 gram, ada yang menghitung 2 kilo 400 gram, ada yang menghitung 3 kilo. Ya. Jadi kalau dia hitung kadar kewajiban untuk dirinya, diambil saja jumlah yang paling sedikit, 2,4. Kalau dia ingin keluarkan hal yang paling bagus, keluarkan 3 kilo. Iya, atau 4 liter beras. Itu adalah hal yang sudah bagus. Nah, dan siapa yang ingin melebihkan, maka itu adalah kadar yang indah, lebih menyempurnakan. Baik, adapun jenis zakat fitri yang dikeluarkan adalah dari makanan pokok. Dari makanan pokok yang dimakan di negeri itu. Iya. Kalau kita kebanyakannya makan beras, yang dikeluarkan adalah beras. Dikeluarkan adalah beras. Kalau ada makanan lain misalnya yang juga jadi makanan pokok, seperti di sebagian wilayah, selain makan beras, makan jagung juga, dan banyak dia makan sebagai makanan pokoknya. Dan sebagiannya lagi ada memakan jenis dari tepung, maka dikeluarkan 2 jenis. Boleh keluarkan dari beras dan boleh dari jenis tepung tersebut. Iya. Yang ketujuh, zakat fitri ini kewajibannya terhadap laki-laki, perempuan, orang dewasa maupun anak kecil. Iya. Nah, asal kewajiban pada setiap orang. Tapi kalau dia kepala rumah tangga, dia tanggung dari kewajiban keluarganya. Dikeluarkan zakat untuk keluarganya. Adapun janin yang masih berada di perut ibu, tidak ada kewajiban zakat. Hanya saja disunnahkan, dianjurkan. Iya. Telah syah dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu memfatwakan hal itu. Dan Ibnu Al-Mundhir menyebutkan kesepakatan tidak wajib. Hanya boleh untuk janin dikeluarkan zakat fitrinya. Kemudian yang ke-8 tentang orang yang berhak menerima zakat fitri. Yang berhak menerima dalam zakat fitri ini dalam hadis Ibnu Abbas cuma disebut 2 saja. Atau disebut golongan oleh Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Hanya disebut memberi makan untuk orang-orang miskin. Jadi hanya disebut miskin saja. Ya, dimaklumi bahwa orang fakir itu lebih miskin daripada orang miskin. Lebih perlu daripada orang miskin. Karena sudah saya terangkan pada pertemuan yang telah lalu, fakir itu adalah orang yang tidak memiliki sama sekali dari keperluannya. Atau dia ada penghasilan tapi tidak mencukupi 1/2 keperluannya. Itu fakir. Kalau miskin, dia punya penghasilan lebih daripada itu, tapi belum juga mencukupinya. Iya. Jadi ini fakir dan miskin, hanya 2 golongan ini yang berhak untuk menerima zakat fitri. Karena itu amil zakat pun di sini tidak ada bagiannya. Karena itu dari keliru di masjid-masjid, amil diberikan dari zakat fitri. Iya. Dan ini tidak diperbolehkan. Kecuali kalau si amil termasuk orang miskin, dia diberi karena miskinnya.
Karena fakirnya, bukan karena dia seorang amil. Iya. Ini hadits Ibnu Abbas sangat jelas sekali di dalam hal ini. Dan ini yang difatwakan oleh banyak ulama kita di masa sekarang. Kemudian yang ke-9, bahwa mengeluarkan zakat fitri itu harus dalam bentuk makanan pokok. Dan tidak boleh diuangkan. Tidak boleh dibayar dengan nilai dari harga makanan itu. Sebab Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Para sahabat tidak pernah melakukannya. Mata uang ada di masa Nabi. Iya, tapi beliau tidak pernah mengerjakannya. Ya, kalau ada yang berkata, oh kan lebih bagus diberi uang. Ya, bisa dimanfaatkan sesuai dengan keperluan. Ini alasan-alasan semuanya ada di masa Nabi. Tapi Nabi tidak melakukannya. Andai kata itu baik, maka Nabi pasti akan melakukannya. Iya. Dan para ulama menyebutkan dari hikmah zakat fitri ini adalah menampakkan dari syiar Islam. Jadi subhanallah, kalau biasa kita lihat di akhir Ramadan ketika seorang manusia mengeluarkan zakat fitrinya, itu kelihatan orang-orang membeli beras, kemudian menyerahkannya dalam bentuk beras. Maka tampak sekali syiar keislaman, persaudaraan kaum muslimin, bahu-membahu mereka. Tapi kalau keluarkan dalam bentuk duit, ini tidak akan kelihatan. Ya, ataupun kalau kelihatan, tidak tampak sekali. Baik. Karena itu yang benarnya bahwa zakat fitri tidak boleh untuk diuangkan. Dan ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama. Nah. Baik, ini beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan zakat fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di dalam menunaikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita, mensucikan diri kita semua dari dosa dan kesalahan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat, demikianlah tadi kita simak bersama penyampaian tausiah oleh Al-Ustadz. Semoga apa yang disampaikan berikan manfaat kepada kita semua. Baik, selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan pertama dari saudara Abu Izzah di Kota Mamuju. Pertanyaannya, berapa ukuran pastinya jika satu sok beras dikonversikan ke dalam kilogram dan liter? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi tentang ukuran sa ini memang ada silang pendapat di kalangan ulama tentang ukurannya. Kalau kita ambil batasan yang paling hati-hatinya, itu lebih aman. Jadi kalau dikeluarkan 3 kilo beras atau 4 liter, itu insyaallah ta'ala sudah hal yang bagus. Iya. Selanjutnya, pertanyaan dari saudara Abu Ibrahim di Makassar. Bagaimanakah cara mengeluarkan zakat piutang jika orang yang meminjam tersebut ada 3 orang? Pertama, ada yang mencapai nisab dan ada yang belum mencapai nisab. Apakah yang tidak mencapai nisab dijumlahkan dengan yang mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya? Bagaimana jika 3 orang yang meminjam tersebut berbeda waktu pengembaliannya? Zakat itu tidak terkait dengan waktu pengembalian. Dia terkait dengan harta. Itu harta milik siapa? Iya. Jadi apabila seorang sudah memiliki harta dipegang oleh 3 orang, maka seluruh harta yang ada pada 3 orang dihitung sama, dijumlah menjadi 1. Dan dikeluarkan zakatnya. Dikata harta itu pada setiap orangnya tidak sampai nisab, tapi kalau digabung mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Nah. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Abu Muhammad di Kendari. Banyak di antara kaum muslimin
yang memiliki budaya bertamu ke rumah kerabat atau temannya ketika hari lebaran, apakah ini disyariatkan? Itu dari kebiasaan, dari adat istiadat yang berjalan, dan hal yang seperti ini tidak dipermasalahkan. Iya. Tapi tidak dikatakan itu disunnahkan, dan tidak pula dikatakan bahwa itu adalah bid'ah. Dan hal itu adalah hal yang tidak dilarang. Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudara Abu Ridwan di Serang. Katanya, untuk seorang janda yang sudah tidak punya ayah dan kakek, bolehkah sebagai wali nikahnya oleh adik kandung laki-lakinya, sedangkan janda tersebut mempunyai anak laki-laki? Ya, tidak ada masalah dinikahkan oleh adik laki-lakinya. Ya, karena mungkin adik laki-lakinya lebih layak di dalam hal tersebut. Nah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Wati Saleh di Cilegon, Banten. Katanya, kami sedih selaku sebagai orang tua dalam mendidik anak hingga selesai. Suatu saat kami mendapati musibah dengan ditipu sampai miliaran hingga kami sakit. Akhirnya sebagian ada yang tidak suka, seakan-akan kita merasa kesepian. Yang ditanyakan, apakah dalam hal ini saya salah mendidik anak-anak saya? Saya kurang tampak jelas ya apa yang dimaksud dari pertanyaan. Ya. Allah Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Samsul Abu Ujaj di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Katanya, saya mau bertanya seputar zakat fitri mengenai tata caranya. Apakah boleh kita memberikan langsung kepada yang membutuhkan atau melalui imam di masjid-masjid seperti kebanyakan atau kebiasaan orang-orang? Dan apakah ada doa-doa yang khusus ketika kita memberikan zakat, baik itu kita membawanya sendiri ataupun melalui imam di masjid? Biasanya para imam di masjid duduk berhadapan dengan si pemberi zakat sambil memberikan doa kepadanya. Berkaitan dengan doa sudah diterangkan pada pertemuan yang telah lalu, bahwa boleh didoakan orang yang memberi zakat, tapi tidak ada ketentuan khusus. Si pemberi zakat didudukkan ya dengan gaya tertentu, ya didoakan, dan itu insyaallah ta'ala adalah hal yang bagus. Nah, terkait dengan masalah penyaluran, kalau memang pemerintah setempat tidak mengharuskan memberi ke panitia zakat, maka boleh disalurkan secara langsung. Dan kalau disalurkan secara langsung, dia pilih orang yang berhak menerima, itu lebih afdal, lebih utama. Iya. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Isma di Jawa Timur. Katanya, apakah ada dasar hukumnya tanda bacaan wakaf pada mushaf Al-Quran? Bacaan-bacaan dalam Al-Quran itu tanda-tandanya dan seterusnya, itu ada riwayat-riwayat. Dan ada pembahasan sisi mana dari ahlul qiraah, dan disusun oleh para ulama berjilid-jilid buku tentang hal tersebut. Iya. Karena itu apa yang dibaca, apalagi itu dari mushaf yang sudah diteliti dengan baik, maka itu adalah hal yang baik untuk diikuti. Tapi secara umum, ya semuanya diambil dan dilihat, dibaca dan didengar dari guru, agar supaya seorang itu terdidik untuk membaca secara benar dan memahami dengan makna yang tepat. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Ummu Ihsan di Makassar. Katanya, umur saya 16 tahun. Apakah yang harus saya dahulukan? Menghafal Al-Quran atau menghafal ilmu hadis, nahwu dan sebagainya? Atau apakah semuanya bisa berkumpul menjadi satu?
Yang pertama, seorang mengambil dari ilmu tauhid dahulu. Apa yang dengannya dia memurnikan ibadahnya kepada Allah dan mengerti apa kesyirikan supaya bisa terjauh dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, dia menghafal dari Al-Quran dan hadits-hadits hal yang secukupnya. Tapi lebih dia kedepankan, dia mempelajari ilmu bahasa Arab. Sebab itu adalah kunci semua ilmu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Katanya, manakah yang lebih afdal? Melaksanakan salat tarawih di awal malam atau di akhir malam? Mengingat ada hadis ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka melaksanakan tarawih di awal malam. Di awal maupun di akhir malam semuanya adalah bagus. Iya, dan semuanya boleh. Sebab Nabi memberikan ketentuan umum. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang melakukan qiyam di Ramadan. Dan beliau bersabda, man qama Lailatul Qadar, siapa yang berdiri melakukan qiyam di Lailatul Qadar. Dan diberikan ketentuan khusus oleh Nabi di tempat tertentu. Ya, dilihat apa yang memudahkan untuk suatu masyarakat di tempatnya. Kalau memudahkan mereka di awal malam, itu lebih afdal untuk kebanyakan manusia. Dan inilah yang kebanyakan dilakukan, sebab kebanyakan orang memang cocoknya di awal malam. Dan itu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tapi kalau misalnya sebagiannya cocok di akhir malam, ya, maka di akhir malam juga adalah hal yang bagus. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Pasangkayu. Bolehkah jika seseorang menerima zakat fitri, kemudian zakat tersebut ia salurkan kepada orang lain sebagai zakat darinya? Dan bagaimana pula seorang wanita yang memakai jilbab, di mana jilbab tersebut menutupi dahinya? Kalau seorang menerima zakat fitri, itu dia terima dan tidak dia salurkan. Iya. Sebab ini pintu kalau dibuka, maka semua orang pasti mengeluarkan zakat. Semua orang pasti mengeluarkan zakat. Jadi orang miskin pun kalau sudah terima zakat, dia langsung keluarkan lagi. Dan ini tidak diucapkan oleh seorang ulama pun. Iya. Adapun perempuan ketika sholat, maka dia tidak boleh menampakkan dari rambutnya. Dan seorang ketika sujud di atas dahi. Itu yang paling afdal untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau misalnya dia sholat di masjid umum dan mengharuskan dia tertutup semua, tidak ada masalah seorang, ya, untuk menutupi dahinya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari saudari An-Nisa di Makassar. Bagaimana hukumnya membayarkan zakat fitri tanpa sepengetahuan orang tersebut? Disebabkan orang tersebut membayar zakat dengan uang, walau telah dijelaskan bahwa zakat sah hanya dengan beras. Ya, apabila itu ada keluarga yang dia keluarkan dengan dia keluarkan untuknya, masuk dalam tanggungannya, tidak ada masalah dia keluarkan. Iya. Kalau dia tidak keluarkan pun, itu bukan tanggung jawabnya. Apalagi dia sudah memberi nasihat kepada orang tersebut supaya mengeluarkan dengan beras. Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Selanjutnya, pertanyaan dari hamba Allah bertanya bagaimana hukumnya mengirimkan bantuan ke Suriah, baik itu secara langsung dengan berangkat ke sana atau secara tidak langsung dengan dititipkan kepada tim yang berangkat ke sana. Membantu kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada, itu adalah hal yang disyariatkan. Iya. Dan kalau ada orang-orang yang bisa menyampaikan dan dijamin bantuan itu sampai ke sana, maka adalah hal yang sangat indah dan membantu kalau disalurkan untuk saudara-saudara kita. Adapun berangkat langsung ke sana, ini terkait dengan izin pemerintah setempat. Kalau pemerintah mengizinkan, tidak ada masalah. Iya, sebab terkait dengan masalah jihad, itu harus dengan izin pemerintah. Rasulullah SAW bersabda,
Innamal imamu junna yuqatalu min waraihi. Sungguhnya pemimpin itu adalah tameng, dilakukan peperangan dari belakangnya. Ini nas tegas menunjukkan keharusan ikut kepada pemimpin dalam hal yang terkait dengan peperangan fisik. Nah, selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah, apabila zakat harta sudah sampai nisabnya pada bulan Jumadil Akhir, apakah harus seluruhnya dikeluarkan pada bulan itu atau bisa dibayar bertahap jika ada yang butuhkan? Misalnya dibayar pada bulan Rajab, bulan Ramadan, dan bulan Syawal. Kapan seorang terkena kewajiban zakat? Dia keluarkan sesegera mungkin. Ya, dikeluarkan sesegera mungkin. Ya, sebab itu harta orang berada di sisinya. Andai kata sudah ada kewajiban zakat pada dirinya, setelah itu dia bangkrut, maka dia punya hutang dari zakat. Dia keluarkan kapan dia punya kemampuan. Karena itu kalau dia keluarkan segera mungkin, itu lebih afdal. Ya. Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah, apakah aib manusia akan Allah hilangkan pada hari kiamat? Misalkan seorang wanita yang pernah berzina, naudzubillah, kemudian dia bertaubat dan masuk surga. Apakah ketika dia masuk surga aibnya dihilangkan, atau apakah aib itu kekal sebagaimana dirinya? Aib dosa yang kemaksiatan, apabila seorang sudah bertobat darinya dengan tobat yang benar, dan Allah menerima tobatnya, maka apa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala menutupinya, dan tidak mempermasalahkannya lagi untuk seorang hamba. Karena itu yang paling penting adalah bagaimana seorang memperbaiki tobatnya. Kemudian menyempurnakan tobatnya tersebut dan betul-betul menjaga dirinya tidak jatuh lagi di dalam perbuatan dosa yang sama. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sampai sejauh manakah tanggung jawab seorang laki-laki terhadap saudara perempuannya yang sudah bercerai dalam kondisi ayahnya sudah tua dan pikun? Seorang untuk saudaranya, kalau memang perlu untuk dia bantu, dia berikan bantuan untuknya. Dan apabila tidak ada yang memberikan nafkah untuknya dan dia punya kemampuan, harusnya dia tidak melantarkan nafkah untuk saudaranya. Itu dihitung sebagai kebaikan untuk dirinya. Nah. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya seorang anak lelaki bersikap terhadap ibunya yang suka bermaksiat, seperti berjudi, minum dan memakai obat-obat terlarang, sementara ayahnya tidak mengetahui? Dalam hal yang seperti ini harusnya si anak bertakwa kepada Allah. Nasihati ibunya dengan cara yang baik. Dan si ayah diberitahu dalam hal ini, agar supaya mengingatkan dan menghardik istrinya dalam perbuatan yang seperti itu. Dan nasihat di dalam hal yang seperti ini mengingatkan kepada kebaikan dan menghindarkan si ibu dari segala sebab yang bisa memancing dia untuk jatuh dalam maksiat. Itu adalah hal yang penting. Dan jangan ditelantarkan. Semoga Allah memberi taufik. Nah. Kemudian pertanyaan yang terakhir, ketiga, tentang apabila si ibu suka menyuruh anaknya datang untuk menginap, tetapi ibunya suka mengata-ngatai istrinya dengan perkataan yang buruk, sehingga sang istri tidak tahan kalau bertemu dengan sang ibu. Dalam hal yang seperti ini, kalau si istri ada merasa dizalimi dalam hal yang seperti itu, mungkin dia tidak hadir juga tidak ada masalah. Tapi si anak kalau dia diminta oleh ibunya untuk hal itu dari bakti kepada orang tua, si anak tidak menolak. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah ada 2 pertanyaan. Pertama, sampai di manakah batas bacaan pada tasyahud awal? Yang dikatakan tasyahud itu
hanya kepada syahadat saja, itu tasyahud. Adapun setelahnya itu disebut salawat, bukan tasyahud namanya. Dan salawat tidak dibaca di tasyahud awal. Iya. Pertanyaan kedua, saya pernah mendengar ceramah tentang tidak wajibnya sholat di masjid bagi laki-laki jika hujan. Apakah ada kategori hujannya? Misalnya gerimis atau deras, atau asalkan hujan sehingga tidak wajib ke masjid? Ya, maksudnya adalah hujan yang menghalangi dia ke masjid, memberatkan dia ke masjid, apakah akan membasahinya atau membanjiri atau yang semisal dengannya. Ya. Baik pendengar, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Abu Bakar di Kendari. Pertanyaannya, bagaimanakah menyikapi orang yang terus-menerus meremehkan dan menertawakan diri kita? Disebutkan bahwa saya sudah 5 tahun terus-menerus diremehkan, ditertawakan dan diganggu oleh beberapa orang teman saya. Yang lebih parahnya lagi, ada seorang teman saya yang perempuan terus-menerus menggibahi saya, sehingga kehormatan saya jatuh di hadapan orang lain. Dan dia juga hasad dengan saya. Saya banyak berdoa kepada Allah, tapi sampai saat ini saya belum juga ditolong. Sekarang saya sering depresi dan memikirkan untuk bunuh diri. Ini memikirkan bunuh diri dalam hal yang seperti ini adalah perkara yang konyol. Ya. Dan seorang muslim dicela, digibai, itu tidak membahayakan dirinya. Ya, ngapain dia pikirkan celaan orang lain? Ya, harusnya dia bergembira malah kalau ada yang gibah mencela dia, sebab kebaikannya bertambah. Orang yang menggibainya itu akan menanggung dosanya pada hari kiamat dan akan membayarnya pada hari kiamat. Karena itu tidak perlu bersedih. Ya, kemudian seorang tidak perlu khawatir. Ya, diri itu tidak perlu dibela. Ya, diri banyak kelemahan. Dan seorang kalau merendah hati, ya dia terima dengan ketentuan Allah, maka itu adalah hal yang terbaik untuk dirinya. Dan insya Allah kalau ucapan-ucapan manusia yang tidak baik kepada kita, kalau kita sambut dengan kesabaran, itu akan berubah nanti menjadi kebaikan. Betapa banyak Nabi dikatakan dulu tukang sihir, dukun, paranormal, tapi semuanya berubah menjadi kebaikan. Idza aradallahu nashra fadilatin tawiyat atahalaha lisan hasudi. Apabila Allah menghendaki kebaikan yang berlipat-lipat untuk seseorang, maka akan dibuat ada lisan orang hasad terhadapnya. Orang hasad ingin membicarakan, ia menjelekkan di mana-mana, tapi itu akhirnya menjadi kebaikan untuk dia. Nah, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Salon Tiara. Bagaimana cara menghitung zakat dari pemasukan usaha sehari-hari yang pemasukannya tidak tetap? Harus ditentukan jenis usahanya apa. Ya, dari situ dilihat. Kalau dia barang dagangan, dihitung barang dagangannya. Dan dilihat berapa keuntungannya di akhir tahun, perputarannya. Ya. Selanjutnya dari saudara Dirga, apabila kerabat kita meninggal, lalu kita berdoa di setiap sholat, apakah doa kita akan sampai? Begitu juga saya melihat di televisi banyak orang berziarah kubur dengan membacakan surah Yasin atau Al-Quran, apakah doa itu sampai pada sang almarhum atau almarhumah? Yang paling bagus untuk kerabat yang meninggal adalah didoakan, sebab doa itu adalah hal yang disyariatkan untuk kaum muslimin, ya, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena itu ketika kita mendatangi kubur untuk ziarah ke kubur, ada syariat membaca salam, dan itu mengandung makna doa. Dan Nabi mendoakan sejumlah sahabat yang telah meninggal. Ya, maka doa adalah hal yang paling baik. Adapun membacakan Al-Quran untuk si mayit, ya, menghadiahkan pahala amalan kepada si mayit, ini adalah hal yang tidak sampai kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru wa laysa lil insani illa ma sa'a." Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang diupayakan saja. Ya.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Kota Makassar. Katanya, saya ingin mendapat pahala dan keutamaan i'tikaf penuh. Tetapi kampung saya jauh dan yang jadi syaratnya saya harus lebaran di kampung. Apakah saya harus i'tikaf sampai ada ketetapan 1 Syawal atau bisa sampai siang hari di hari terakhir Ramadan saja? Kalau ingin dapat 10 hari, maka harus sampai selesai Ramadan masuk Syawal, baru terhitung dapat keutamaan 10 hari terakhir. Kalau tidak sampai, maka tidak dihitung masuk ke dalam hal tersebut. Tapi kalau seorang misalnya ada udzur, dia sudah niat baik tapi ada udzur, ya semoga Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan kebaikan untuknya. Nah. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah, bolehkah kami membayar zakat memakai uang ke amil zakat yang nantinya amil yang membelikan beras sesuai dengan uang yang kami berikan? Tidak ada masalah apabila si amil telah menyanggupi hal tersebut dan itu bentuk dari mewakilkan. Iya, dan itu tidak ada masalah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudari Ummu Syifa di Makassar. Katanya, suami saya i'tikaf. Bolehkah saya keluar belanja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Tidak ada masalah seorang perempuan keluar rumah untuk belanja keperluan sehari-hari. Sebab dia keluar bukan jarak safar. Dan keluar untuk keperluan belanjanya sepanjang itu adalah hal yang diperlukan. Aman dari fitnah, tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Ya, para sahabat mereka keluar, bahkan ada yang ke ladangnya untuk mengambil makanan. Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudara Ansori Taufik. Katanya, saya hendak bertanya yang mana yang saya alami tadi ba'da subuh, ba'da sahur dan setelah azan saya cegukan sampai kira-kira jam 8 pagi. Karena saya merasa tidak nyaman, akhirnya saya mengambil langkah menutup hidung beberapa saat dan ambil nafas melalui mulut sebanyak-banyaknya yang saya mampu, lalu saya telan. Beberapa detik kemudian perut saya kontraksi lalu memuntahkan air dan makanan yang hanya sedikit. Setelah itu cegukan saya hilang. Apakah puasa saya sehari tadi sah atau saya harus menggantinya? Karena saya tidak ada niat membatalkan puasa. Kalau perbuatan yang dia lakukan ini, dia tahu akibatnya akan membuat dia muntah, maka ini dianggap muntah dengan sengaja. Dan itu membatalkan puasa. Diqadha 1 hari di hari yang lain. Tapi kalau perbuatan yang dia ketahui, dia tidak pikirkan akan berdampak seperti itu, maka yang seperti ini tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir kita untuk pertemuan hari ini. Dari saudara Abu Ibrahim Al-Bugisi, Ancuk. Pertanyaannya, hukum keluarnya mani, madhi atau wadi saat berpuasa, apakah membatalkan puasa? Adapun madhi dan wadi itu tidak membatalkan puasa. Adapun mani, ini dilihat apa sebab keluarnya. Kalau mimpi tidak ada masalah. Iya. Adapun kalau dia keluar karena hubungan suami istri, ini wajib membayar kafarah. Adapun kalau keluar karena perbuatan onani, ini dipandang oleh kebanyakan ulama adalah hal yang membatalkan puasa. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Ya, baik, pendengar sekalian kaum muslimin dan muslimat, demikianlah tadi apa yang kita bisa dapatkan pada kajian interaktif Ramadan hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Baik, insyaallah kita akan kembali bertemu dalam kajian interaktif pada hari selanjutnya, besok, pada pukul yang sama, yaitu jam 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah. Baik, bagi pendengar sekalian yang ingin mendapatkan rekaman kajian ini, bisa Anda unduh di website www.dzulqarnain.net. Dan bagi Anda yang tidak sempat mengikuti kajian ini sejak awal mulainya,
maka Anda dapat mendengarkan siaran ulang kajian ini yang bisa didengarkan besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah di Radio An-Nasihah. Baik pendengar sekalian, demikian apa yang bisa kita dapatkan hari ini. InsyaAllah kita akan kembali besok. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat memberikan manfaat dan faedah ilmu yang besar kepada kita semua. Baik, kita akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.